Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Ini sudah volume ke-90, di mana merupakan volume penutup masukan saya, 10 masukan saya terhadap 10 lembaga atau pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan RI dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Inilah bagian dari kontribusi saya sebagai rakyat biasa, sebagai praktisi, wirausahawan, dan sebagai guru, khususnya guru leadership. Mudah-mudahan ini bisa didengar terus dan mudah-mudahan bisa berpengaruh bagi pengembangan Indonesia, kemajuan Indonesia. Pada volume yang ke-90 ini secara khusus saya ingin memberikan masukan yang tulus kepada Ketua DPR Republik Indonesia, Ketua DPR RI. 3 masukan yang ingin saya berikan adalah, yang pertama, sebagaimana kita ketahui, para anggota DPR yang sudah dipilih yang menjadi wakil dari rakyat merupakan perwakilan dari puluhan ribu, bahkan ratusan ribu rakyat, suara rakyat, aspirasi rakyat. Ketika dia sampai di lembaga DPR, kadang-kadang suaranya terbatas. Bukan kadang-kadang, sering suaranya terbatas. Mereka sangat berhati-hati apabila misalnya omongannya, aspirasi yang dia sampaikan tidak sama dengan garis partai. Sehingga mereka lebih cenderung kadang-kadang memilih untuk tidak proaktif. Mereka tidak lantang menyuarakan. Padahal tugas anggota DPR itu adalah tugas pengawasan. Tugas menyampaikan aspirasi rakyat dalam rangka mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, masukan saya yang pertama, di era kepemimpinan Ketua DPR yang sekarang, mungkinkah Ketua DPR yang sekarang mendorong agar yang namanya lembaga fraksi-fraksi di DPR itu dihilangkan. Cukup hanya komisi-komisi yang berurusan dengan bidang-bidang penyelenggaraan pemerintahan. Fraksi sebagai representasi kepanjangan tangan partai menurut saya tidak perlu. Karena sekali anggota DPR udah kita cemplungkan, udah dipilih, tentu dia mendapat doktrinasi dari partainya, tentu dia mendapat code of conduct dari partainya, tentu dia punya SOP dari partainya, dan tidak perlu lagi didorong dalam bentuk fraksi. Karena dengan adanya fraksi, semua anggota DPR sunyi senyap karena tergantung keputusan fraksi. Jadi bisakah fraksi dihilangkan? Cukup di DPR hanya ada komisi-komisi. Kalau nggak cukup dengan 11 komisi, mungkin perlu ditambah dengan 15 komisi supaya pengawasan lebih intensif. Silahkan saja. Tetapi dengan adanya fraksi dan komisi ini kadang-kadang sangat-sangat rancu. Fraksi sangat powerful, partai sangat powerful, sehingga suara-suara individu anggota DPR ini sering sekali hilang atau sering sekali ditelan oleh hegemoni, oleh kekuasaan fraksi yang sangat-sangat dominan dan sangat-sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam era kepemimpinan Ketua DPR yang sekarang, mungkinkah hak partai, peraturan perundangan mengenai hak partai dalam merecall atau dalam memanggil lagi atau mengganti anggota DPR itu dihilangkan? Karena sekali lagi, sekali anggota DPR itu sudah terpilih, harusnya dia harus bersuara. Bagaimana dia bersuara? Silakan diatur oleh partai masing-masing. Bagaimana aturan main dia bersuara? Toh kalau dia menyeleweng atau menyimpang dari situ, kita bisa perkuat MKD, Majelis Kehormatan Dewan, bisa diadukan ke sana. Kalau persoalan etika, kalau persoalan tata cara, tata krama, dia bersuara. Sebaliknya kalau persoalan visi, misi, dan aksinya tidak sesuai dengan visi, misi, dan aksi partai, hukumannya yang paling pantas adalah nanti dia tidak dicalonkan lagi. Jadi 5 tahun kemudian dia tidak perlu dicalonkan lagi karena dia ternyata menyimpang atau dia ternyata tidak mensuarakan juga agenda-agenda partai. Jadi selagi dia menjadi anggota DPR, menurut saya jangan dicekak, jangan di-recall. Karena kalau ada hak recall itu, anggota DPR tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau ketika dia masuk, dia sudah berkontribusi biaya, menggelontorkan biaya untuk mensupport, membantu masyarakat, sehingga masyarakat bersimpati kepada dia. 1 tahun kemudian dia di-recall, dia diganti. Saya kira ini tidak fair. Karena orang-orang yang kita harapkan masuk kepada DPR, orang-orang yang punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab profesional untuk membela rakyat dan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi sekali lagi, yang kedua, bisakah pimpinan DPR yang sekarang, Ketua DPR yang sekarang mendorong perubahan peraturan perundang-undangan, peraturan MD3 atau peraturan internalnya di DPR
bahwa partai tidak memiliki kewenangan dalam merecall anggota DPR. Kalau itu yang terjadi, saya kira wajah DPR kita akan muncul wajah-wajah yang betul-betul demi kemajuan Indonesia yang beragam dan tidak selalu bersuara sama dan tidak selalu hati-hati dan tidak pasif dalam bersuara. Nah, tips yang ketiga dari saya, ini juga saya penting. Dengan segala hormat saya kepada seluruh anggota DPR yang terpilih, banyak sekali anggota DPR yang terpilih hanya dari kalangan orang bebas, atau dari kalangan wirausahawan bebas, atau dari kalangan katakanlah dosen-dosen swasta. Utusan golongan orang-orang pilihan tertentu, teknokrat, ilmuwan, akademisi, itu sekarang tidak terakomodasi dengan sistem pemilihan wakil rakyat kita yang sekarang. Beda dengan zaman dulu, bukannya saya pendukung ya zaman Orde Baru, tetapi paling tidak komposisi dan porsi anggota DPR itu betul-betul bercampur dari teknokrat, militer, ilmuwan, akademisi, para pengamat-pengamat internasional dan seterusnya, termasuk juga pengusaha. Sekarang kalau pegawai negeri tentu tidak akan mungkin menjadi anggota DPR. Karena apa? Tidak ada ruang untuk itu. Kalau kepala-kepala lembaga penelitian, pusat-pusat kajian, kemudian orang-orang kementerian tidak bisa masuk di anggota DPR. Nah, mungkin perlu diperjuangkan lagi ada porsi tertentu sedikit utusan golongan untuk mewarnai dialektika, untuk mewarnai scientific approach, mewarnai diskursus akademik yang terjadi di DPR. Dan satu lagi kesinambungan dari kepentingan beragamnya kewenangan dan beragamnya pemikiran yang ada di situ, bisakah DPD atau senator-senator Indonesia juga diperkuat oleh DPR? Ada hak-hak tertentu yang dia miliki, ada hak anggaran, ada hak pengawasan, tetapi mungkin diberikan kafling yang jelas. Kalau sekarang, dengan segala hormat saya juga kepada anggota DPD hanya bisa memberikan rekomendasi. Tidak ada hak yang jelas yang dimiliki, sehingga rasanya efektivitas dan efisiensi kerjanya juga tidak tercipta. Itulah masukan saya kepada pimpinan DPR. Kalau ini didengarkan, saya kira luar biasa, Indonesia akan jauh lebih hebat, jauh lebih maju di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan lupa like, subscribe, dan share WSJ channel ini, karena dengan demikian Anda sudah membantu bagi pembangunan sekolah gratis bagi kalangan tak punya. Salam.